wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segenap jamaah yang hadir malam ini, pengajian nanti langsung dipimpin oleh Allah, guru kita dari Berjan Purworejo, dalam rangka haul guru kita yang di Kerawang, Abah Obay yang ke-12. Untuk itu pengajian malam ini membaca kitab dulu langsung oleh guru kita dari Purworejo. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal, amma ba'du. Sa'adatan muhtaramin, para habaib dan para ulama, utamanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Hasan Basri Shahibul Bait, pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jilani, Desa Nambau Cikarang, yang kami hormati Kiai Haji Jamiluddin, juga Kiai Haji Ahmad Bayhaqi, Ustadz Abi Rosim Al-Fatih Al-Fatur, maaf, Kiai Haji Abdul Aziz, juga Ustadz Didin, juga dari Bintara Ustadz Riza, Ustadz Lukman Hakim, hadir juga Gus Umam dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen. Hadirin hafizakumullah, malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jilani yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka haul Abah Ubay Karawang. Mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jilani. Terima kasih kami oleh Allah, mudah-mudahan dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas, yang artinya Rasulullah bersabda, sungguh
orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Silatul Huda 2 Al-Jinani yang benar-benar sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diperkuat oleh hadis yang lain. Nabi bersabda, "Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, artinya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafizakumullah, malam ini haul. Haul ini bahasa Arab. Haul ini dalam kamus bahasa Arab artinya ada 3. Haul yang ditulis ha wawu lam. Haul. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, yang menulis bingung, yang membaca jadi bingung juga. Kenapa? Huruf-huruf Indonesia tidak sepenuhnya bisa mewakili huruf Arab. Coba kita lihat, Arab ada sa, sin, shin, sod. Indonesia cuma ada S, betul? Betul. Arab ada ha, kho, ha. Indonesia cuma ada ha. Maka tidak sedikit huruf Arab setelah ditulis pakai Indonesia, yang menulis bingung, yang baca juga bisa bingung. Itulah kekurangan bahasa Indonesia. Kalau Arab tulisannya haul, ha, wawu, lam. Kalau ditulis Indonesia kadang-kadang H-A-U-L. Yang nggak pernah belajar tulisan Arab, dia baca haul. Padahal haul dengan haul itu artinya beda. Kalau haul itu artinya tahun, kalau haul itu artinya keributan. Peringatan haul adalah peringatan keributan. Untung saja ada syafaat Nabi yang datang ketika ada keributan. Begitu ada keributan, ada carut-carut, syafaat Nabi datang. Maka ada sholawat, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwalimu. Begitu ada carut-carut, syafaat Nabi datang. Kadang-kadang ditulis J-H-A-U-L. Yang nggak pernah belajar Arab dia baca caul. Maka tidak sedikit orang menyebut nama saya Bapak Kiai Haji Calwan. Saya juga apa-apa, asal mau ngundang itu aja. Daripada nyebutnya benar nggak pernah ngundang itu. Betul. Dalam kamus bahasa Arab, haul itu artinya ada 3. Pertama, haul itu bahasa Arab, Indonesianya adalah kekuatan atau power. Maka ada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Maka ketika orang sering membaca la haula wala quwata illa billah, ada kekuatan ringan untuk beribadah dan ringan untuk meninggalkan maksiat. Maka kalau ada orang ringan maksiat, berat beribadah, barangkali tidak pernah baca la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi mengatakan, aksiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Itu merupakan kekayaan surga. Bahkan Nabi mengatakan, ketika ada orang bepergian mau baca la haula wala quwata illa billah, yang didahului dengan bismillah tawakkaltu ala Allah, Nabi mengatakan mereka yang bepergian, hati, pikiran, harta, benda yang dibawa dijaga oleh Allah. Yang ditinggal di rumah, keluarga, harta benda yang ditinggal dijaga oleh Allah. Apa kiatnya? Bepergian baca
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Soalnya kadang-kadang ada orang bepergian di rumah, sepeda motornya dijual anaknya karena nggak baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bahkan saya pernah dengar ibu-ibu muslimat NU menghafalkan doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Menghafalkannya pakai lagu. Saya dengar dan bisa menirukan waktu itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semalam saya ngaji di Cikarang sana dekat Pak Saiful bersama Ustadz Kiai Nur Hayatin. Saya baca syair, hadrohnya bisa mengiringi di sana. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allahu ya Karim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah kalau saya lihat orang banyak baca selawat, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dalam hal berselawat, Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari, yusholluna 'alan nabi. Gak pakai fi'il madhi. Ada rahasianya. Sebenarnya kadang-kadang ada
fi'il mudhari nggak ngerti, mati juga nggak ngerti kan dulu lagi santai. Betul? Untuk mengartikan ayat Al-Quran diperlukan kemampuan ilmu gramatika Arab, ilmu nusantara. Allah berfirman menggunakan kata kerja masa kini dan masa akan datang. Istilah anak bangsa namanya present. Maka ketika saya di pesantren diajari guru saya, innallaha sa'tamani Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusoluna lagi berselawat lan Arab berselawat terus begitu. Allah dan para malaikat sedang berselawat dan akan berselawat terus, dalam bahasa yang sederhana namanya senantiasa berselawat. Allah dan para malaikat sekarang sedang berselawat, nanti malam berselawat, besok subuh berselawat, besok juga berselawat, zuhur dan seterusnya. Allah dan para malaikat nggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, itu artinya sering mendudui Allah dan para malaikat, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat, betul? Betul. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena Adamnya. Sekali lagi, sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena Adamnya, akan tetapi karena dalam diri Adam ada Nur Muhammad. Sujudnya kepada Nur Muhammad, bukan kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud kayak kita sholat, bukan. Sujud dalam arti tahiyat, hormat. Bentuk penghormatannya malaikat berselawat untuk Nur Muhammad, begitu. Maka sujudnya malaikat kepada Adam sampai sekarang belum selesai dan gak bakal selesai, sujud terus. Ini kalau gak ngaji gak ngerti, betul. Dikiranya malaikat sujud cabruk kayak saya kayak gitu. Berselawat kepada Nur Muhammad yang juga disebut Nuril Mubin, betul? Maka ada selawat Nuril Mubin. Selawat Nuril Mubin itu kampung-kampung, daerah-daerah kok sering dibacakan selawat Nuril Mubin, tidak terjadi salah paham. Ada saling pengertian. Anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak, menantu ngerti sama mertua ngerti sama menantu, murid ngerti sama guru ngerti sama murid, anak buah ngerti sama juragan, bos ngerti sama anak buah, anggota ngerti sama pengurus ngerti sama anggota. Selamat apa? Selamat Nuril Mubin. Maka di kampung kami Berjan Purworejo ini, atas didikan para ulama tempo dulu, sehabis baca doa tahlil nggak pernah meninggalkan baca selawat Nuril Mubin. Lagu kampung kami asli Purworejo, sallallahu rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asli lagu kampung Purworejo, betul? Itu grup hadroh punya selawat Nuril Mubin, tapi tidak lagu kampung Purworejo. Untuk sementara lagu Purworejo kita tanggalkan dulu. Dia punya lagu dari Ampel Suci Surabaya. Lagunya enak sekali, saya pernah dengar. Lafalnya nggak berubah, lagunya nggak berubah. Lagu dari Ampel Suci Surabaya, biar dapat berkahnya Sunan Ampel. Allahumma amin. Saya pernah dengar lagunya dan bisa menirukan saya. Sallallahu rabbuna ala
siang harinya tak menyusuri siang harinya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Ini lagu lama, insya Allah masyarakat Cikarang hafal semua. Amin. Lagunya siapa ini? Ada yang ingat tujuan siapa itu? Jalan. Berulang-ulang kali telah ku katakan. Yuk sama-sama. Memang senyumku apa itu? Itu kan lagu. Islam nggak ngatur lagu. Lagu itu gelas. Islam nggak ngatur gelas. Mau panjang silakan, mau pendek. Yang penting isi, betul? Betul. Isinya kita ganti yang lebih bagus gitu. Islam nggak ngatur lagu. Silakan. Mau India, Pakistan, ya monggo. Mau lagu Sunda, Jawa, nggak masalah. No problem. Maafi muskilah. Yang penting isi, betul? Betul. Malam ini malam Jumat, betul? Betul. Ada selawat ciptaan Nabi yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca tiap malam Jumat. Namanya selawat Qul itu kubiyadi. Diciptaan Nabi langsung. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa mau baca selawatku ini malam Jumat, walaupun cuma sekali, kelak kalau wafat, aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri karena orang tua saya Kiai Haji Nawawi Siddiq mendawamkan kalau malam Jumat baca ini. Maka anak-anak santri pesantren saya Nawawi Berjatuwarjo tiap malam Jumat habis sholat maghrib saya suruh baca 3 kali. Kebetulan selawatnya bisa dibaca pakai lagu. Tapi aku dari Surabaya sekarang aku sudah. Jadi sudah kami paham. Tolong yang bawa HP bisa dari kami selawat ini penting. Ciptaan Nabi. Dengarkan dulu hadroh lagu Sunda. Orang Jawa itu pakai lagu Sunda. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wassohbihi wasallim. Yuk sama-sama hadir, siap belakangan. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali ayo al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi
lahiriah, batiniah, betul? Betul. Ikhtiar lahiriah kita bekerja keras. Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alika rizqok, kata Allah. Gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, firman Allah dalam hadis qudsi. Maka Anda jangan mengharap rezeki kalau tidak bekerja keras, betul? Betul. Allah berfirman, harrik yadaka. Kedua, ikhtiar batiniah. Apa? Doa. Jangan berhenti berdoa. Maka Allah berfirman, malam yang bunyi al-ghadabu alaihi. Yang tidak pernah berdoa, aku marah kepadanya. Kalau Allah sudah marah, apa jadinya kita ini? Betul? Betul. Yuk sama-sama ikhtiar supaya Allah tidak marah. Caranya, jangan berhenti berdoa. Untuk orang awam kayak kita, doa begitu banyak kita nggak pada hafal, betul? Betul. Jangankan kita orang awam, ustadz saja nggak hafal semua, saya ngerti kok. Allah kasih jalan keluar. Kalau nggak hafal semua doa, Allah kasih jalan keluar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man sabalahu dzikri an mas'alati aqaitu qabla ayas alani, firman Allah. Barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Yuk kita rutin berzikir, betul? Betul. Cuma kadang-kadang kita kembali rutin minta, nggak rutin berzikir. Maka rutin bikin proposal, nggak turun-turun akhirnya. Biar rutin berzikir, ada guru zikir namanya tarekat, betul? Maka zikir ada dua, ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Dalam ilmu tasawuf kayak gitu. Syekh Ali bin Abdul Wahab Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat Jambi, cicit Syekh Arsad Banjar sering mengatakan begitu. Ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu kalau Bapak dapat undangan ke Duri, ada zikirnya, itu namanya zikir hasanat. Bernilai kebajikan bagus. Dapat undangan istighosah, ada zikirnya, itu zikir hasanat bagus. Zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Apa sih zikir darajat? Zikir darajat itu zikir yang rutin, yang sudah lewat talqin kepada guru mursyid tarekat. Itu namanya darajat. Menaikkan derajat di depan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Para ulama kasih contoh, punya guru syariat, punya guru tarekat. Pendiri NU Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang, punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Hasyim Syekhuna Khalil Bangkalan Madura dan Sayyid Abbas Makkah, itu guru syariatnya. Adapun guru tarekatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang, ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan, Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi athariqah qadiriyah Naksabandiyah kepada Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendirian Mbah Hasyim tarekat. Termas ini yang sepuh Mbah Mahfud mursyid tarekat qadiriyah. Adiknya Mbah Dimyati pengasuh pondok pesantren. Adiknya lagi Mbah Abdul Razak mursyid tarekat Syadiyah, itu Termas. Cucunya Mbah Hasyim, Gus Dur punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Padi. Guru syariatnya Gus Dur yang kedua Kiai Haji Khuduri Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur dulu mondok di Tegalrejo. Adapun guru tarikatnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talqin di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbul Giwangkerno Seruwung Kebumen. Siapa Kiai Son Haji? Mertuanya Kiai Haji Asroni Kedinding Surabaya. Tarekat Gus Dur.
Magelang ada Kiai Masdur Wali, lahir di Jepara dengan nama Kiai Haji Hasan Askari, tinggal di Desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli, punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Mangli pertama Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Guru syariatnya Mbah Mangli yang kedua Kiai Rohmat Keleteran Gerakan Magelang, dekat makamnya Sunan Geseng. Adapun guru tarekatnya Mbah Mangli talqin bi tarekat Naksabandiyah Politiyah kepada Kiai Haji Arwani Kudus, ayahnya Gus Uri. Kiai kasih contoh, ya punya guru syariat, ya punya guru tarekat. Syair yang menganjurkan kita ya syarat ya tarekat kan sudah hafal semua. Rupolo konco ayo priro wanita ojo mung ngaji syariat loko gur pinten dune nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara ayo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyafi wa taraji al-badayati rabbal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Hai kawan semua ayo pria wanita jangan cuma ngaji syariat saja, cuma pinter dongeng tulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Kita sepakat nggak ingin sengsara, betul? Supaya nggak sengsara, jangan cuma syariat saja. Ada ilmu yang harus kita cari di luar syariat, namanya Tarekat. tarekat itu apa? Metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau metodenya pakai metodenya Syekh Ali Abdul Hasan As-Sadili, maka namanya tarekat Sadiliyah. Kayak kakaknya Gus Umam Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Afifuddin Sobalamu berbuat Al-Mursyid wal Khalifah li tarekat Sadiliyah, namanya Sadiliyah. Kayak Habib Lutfi Pekalongan Sadiliyah, kayak
Buya Dimyati Cidahu, ayahnya Buya Muhtadi itu Sadiriyah. Buya Dimyati menjadi mursyid tarekat Sadiriyah, diangkat oleh gurunya yaitu Ki Haji Dalhar bin Abdurrahman waktu zaman Mundilan Magelang. Nah, Dalhar diangkat dari mursyid dari gurunya Syekh Mukhtar Romaki. Kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Abdillah As-Satori, namanya tarekat Satoriyah, seperti Ki Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap, Ki Haji Imam Purworejo. Kalau metode pendekatan diri kepada Allah pakai metodenya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya tarekat Qadiriyah. Kayak Buya Dimyati Pasar Kemis Cilomo, ayahnya Ustaz Puji Tutusi. Buya Dimyati mursyid dapat izin dari sang guru Syekh Asnawi Caringin Bogor. Atau Qadiriyah kayak Meranggen Semarang, Ki Abdurrahman Meranggen, Ki Ibrahim. Ki Ibrahim itu seperguruan dengan Syekh Asnawi Caringin, sama-sama muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Atau kayak Berjan Purworejo, Ki Zarkasi dan buyut saya sama-sama ngambil dari Syekh Abdul Karim Banten. Jadi Syekh Asnawi Caringin, Syekh Ibrahim Berhubung, Syekh Zarkasi sama-sama muridnya Syekh Abdul Karim Banten. 4 ulama besar tanah Jawa, muridnya orang Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Beliau yang mengkolaborasi 2 thariqah dari satu, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Punya 4 murid di tanah Jawa, jadi ulama besar. 4 murid Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar, pertama Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Karim Banten, yang menggerakkan masyarakat Banten untuk memerangi Belanda penjajah. Itu Syekh Abdul Karim, tarekat itu. 2 muridnya Syekh Ahmad Khatib itu Syekh Nawawi Banten, keponakan Syekh Abdul Karim. Ketiga, Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, gurunya Abah Sepuh Suryalaya Syekh Abdul Mubarak. Keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madinah, dan seterusnya. Maka saya anjurkan yang belum tarekat segera masuk tarekat, betul? Biar nggak sengsara, betul? Jangan coba ngaji syariat saja, akhirnya bakal sengsara. Itu kayaknya syairnya sudah pada hafal, betul? Yang namanya syair lagu itu hanyalah jembatan saja. Kalau Anda coba hafal syairnya tapi nggak mengamalkan, maaf, Anda namanya berhenti di jembatan, bikin repot orang mau lewat. Betul? Tarekat penting. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Ayahnya guru tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah bernama Ustadz Haji Jamil, punya putra mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Siapa sang putra tadi? Muhammad Hatta, akhirnya jadi wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat itu. Sayangnya sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja. Belum lengkap sejarahnya. Maka ketika Gestapo PKI meletus, membunuh para jenderal-jenderal yang sudah tarekat selamat. Siapa beliau? Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, masih menjadi jenderal aktif, sudah BA tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Ki Haji Mustaqim Romli Pekalongan Jombang. Sejarah ini. Bahkan di Jawa ini sangat dikenal, orang yang paling berani menantang penjajah Belanda itu tarekat. Di Banten itu siapa? Syekh Abdul Karim. Di Jawa Tengah ada santri lahir di Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta.
mondok di Tegalasari jadi Ponorogo menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodari. Mengaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baituwi Santren Badirin Purworejo. Mengaji ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Mengaji ilmu hikmah kanuragan kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Siapa santri itu? Santri itu bernama Ontoweli. Wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Maaf, sudah pernah sampai Pantai Losari? Belum. Saya sudah ke sana. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memandu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Betul? Hafal itu. Ontowelio ini menghibur kekuatan perang musuh Belanda 5 tahun. 1825 sampai 30. Sampai bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Jenderal de Kock pusing. Sampai uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi guru tarekat. Siapa namanya? Ontowelio. Ontowelio numpak tuli numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang alun-alun Kota Magelang. Sak sepatu ana tulisane Purangga Tinitiham sesekali bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowelio punya nama Kiai Abdul Hamid. Ontowelio namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang di Tembalang dan Perbulan. Bahkan oleh pemerintah Ontowelio namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowelio terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri kiai guru ngaji guru tarekat. Namanya asli Ontowelio. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowelio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatul Waqt Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Buas Larang hafal? Jadi kiai kadang-kadang sudah pusing-pusing menghafalkan dan juga kadang-kadang. Untuk Saudi Huda 2 mengundang yang lain nanti tidak ada. Ya nggak ngundang alasannya PPKM. Ternyata dibikin singkatan sendiri PPKM itu pengurangan pendapatan kiai dan mubarak. Setuju. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Eks-Karesidenan Gedu, sekarang namanya Bakorowi 2 Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, Sa'alani Ba'dul Astiqoh. Mata Nabi Sujat. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau Diponegoro seorang Muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli fikih bahkan toreko. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh toreko. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Wanting Pres mengatakan Diponegoro itu tarekatnya double, ya Satoriyah, ya Qadiriyah. Peninggalan yang ketiga kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, jumatannya 2 kali adzan, sholatnya pakai usoli, habis sholat baca irid. Betul? Betul. Ahlu sunnah wal Jamaah. Kalau sini namanya Nahdlatul Ulama. yang punya lagu ya Lalwaton. Betul? Lagu yang nonton yang ngarang Mbah Wahab. Mbah Wahab Hasbullah hebat. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi tahun 26
Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah air. Tahun 26 sudah bilang begitu. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia, dikejar-kejar Belanda. Pakai bahasa Arab dan pakai lagu. Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman tomihai yalqa imama. Tanya Bapak. Indonesia biladi artinya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Betul? Betul. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Yuk sama-sama. Hadirin siap mengiringi? Kalau bisanya cuma mengiringi selamat, tidak bisa mengiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis. Nah, kita punya tugas merawat diniyah, merawat watoniyah. Begitu tugas kita. Keagamaan kita rawat, kebangsaan kita rawat. Siap? Yuk sama-sama yuk untuk membuktikan kecintaan kepada NKRI. Tolong nanti sampai kata-kata di sana tunjukkan jari semua. Rancung kabel. Masa di sana kok gini kan nggak skor gitu. Mana sih sana gitu. Siap? Siap. Hadirin siap? Indonesia Tanah air beta. Indonesia tanah air beta pusaka pendidikan jaya. Indonesia sejak dulu bisa